Ebenezer, Allah yang pasti menolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari, semua berkat Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 haleluya, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Allah Ebenezer, 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 sampai di
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu bahwa kami masih boleh ada sampai hari ini karena semua berkat-berkat Tuhan. Nyanyikan Allah itu baik, Dia sungguh baik bagiku. Haleluya. Menyatakan kebaikannya padaku.
luar biasa. Kita punya Allah yang mengerti dalam setiap kehidupan kita. Allahku besar, amat besar. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, Dia sungguh besar. Ya, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Allahku besar, Allahku besar. Ya, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil, tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Dialah Bapa yang mengasihiku. Kaulah segalanya dalam hidup ini. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Arinowo berdoa untuk firman Tuhan. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, semangat terus melayani anak-anak ya. Di penampilan ibadah perdana ya, ngiringi musik, dan saya percaya untuk seterusnya Tuhan pasti tolong. Tuhan berkati, dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Injil Markus. Injil Markus, ya, bukan Bapak Miseno ya. Injil Markus. Pelajaran dari Injil Markus ya. Kita buka Injil Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil
tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, mari kita pelajari bersama sebagai pendahuluan. Injil Markus ini ditulis oleh seorang yang bernama Markus. Nama lengkapnya ialah Yohanes Markus. Dia bukan murid Tuhan Yesus atau salah satu dari 12 rasul Yesus. Dia bukan murid Yesus, dia bukan salah satu dari 12 rasul Yesus. Dia sebagai orang biasa, ya, sebagai orang awam. Dan kita buka dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Terlebih dahulu kita mempelajari tentang siapa itu penulis Injil Markus. Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sebagai pendahuluan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya, di sini disebutkan bahwa ibu dari Yohanes Markus ini adalah Maria. Menurut catatan bahwa Markus ini anak dari seorang yang kaya raya dan tinggal di Yerusalem. Dan mari kita buka kembali siapakah Markus itu, kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Ya, nama ibunya ialah Maria, dia seorang yang kaya, tinggal di Yerusalem. 1 Petrus 5 ayat 13 disebutkan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ternyata Markus ini adalah teman baik dari Rasul Petrus. Bahkan Petrus menyebut Markus sebagai anaknya. Bukan berarti ada hubungan biologis ya sebagai saudara kandung atau anak kandung, bukan. Melainkan suatu hubungan yang erat antara Petrus dan Markus. Ya, berarti kita dapat mengetahui Petrus ini orang yang sudah tua. Dan Markus jauh lebih muda dalam ukuran usia. Kita buka lagi siapakah Markus itu, ya, dalam Kolose 4 ayat yang ke-10. Kolose 4 ayat yang ke-10, supaya jemaat Tuhan mengerti tentang Alkitab, ya, pelajaran Alkitab. Kolose 4 ayat yang ke-10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Ya, kalau kemenakan ini bisa diartikan dia adalah sepupu dari Barnabas. Ya, Barnabas seorang Rasul Kristus yang Tuhan utus untuk melayani. Kita lanjut tahun penulisan Injil Markus itu ditulis kisaran tahun 50 sampai 60 Masehi. Dan ini ya Injil Markus itu adalah Injil yang pertama kali dicatat atau ditulis dari 4 Injil yang ada. Kita tahu bersama Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Markus itu adalah Injil yang pertama kali dicatat. Dan setiap Injil yang ada memiliki tema masing-masing yang mengangkat tentang pribadi Yesus. Dan tema dari Injil Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus, Yesus adalah sebagai hamba atau pelayan. Ya, kalau Matius mengangkat Yesus sebagai raja.
Markus mengangkat Yesus sebagai hamba atau pelayan. Injil Lukas mencatat Yesus sebagai anak manusia, manusia seutuhnya. Dan Yohanes mencatat Yesus sebagai raja. Tujuan penulisan ditujukan untuk orang bukan Yahudi atau bangsa Romawi atau Yunani dan kaum pendatang pada waktu itu. Terdiri dari 16 pasal, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16. Mohon maaf saya belum menjumlah berapa jumlah keseluruhan ayat dari Injil Markus berdasarkan terjemahan baru. Nanti saudara bisa hitung dengan kalkulator saudara. Ya. Dan Injil paling singkat, paling sedikit pasalnya, tapi ayatnya paling banyak-banyak. Yaitu untuk orang bukan Yahudi atau untuk bangsa Romawi atau orang Yunani dan kaum pendatang pada waktu itu. Sekarang kita akan melihat biografi. Ya. Biografi itu tentang kehidupan dari Markus ini, autobiografi penulis. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa Markus ini memiliki hak istimewa sebagai seorang pribadi yang menemani Paulus dan Barnabas pada perjalanan misionari atau pemberitaan Injil pertama. Jadi ketika Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil di luar bangsa Yahudi, ya keluar dari kota Yerusalem, di luar bangsa Israel menuju kepada bangsa-bangsa yang lain, Markus ini diajak oleh Paulus dan Barnabas, rasul-rasul yang hebat, untuk menemani perjalanan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Ini hak istimewa yang dimiliki oleh Markus. Bukan mengajak yang lain, bukan mengajak orang lain, tetapi Markus mendapat pilihan khusus dari Barnabas dan Paulus. Ya, ini rasul-rasul hebat ya. Paulus dan Barnabas ini orang-orang hebat. Penuh kuasa Roh Kudus, penuh tanda-tanda heran, penuh mujizat-mujizat. Dan Markus diajak. Suatu berkat yang luar biasa. Dari sini kita mengerti bahwa ia adalah seorang pekerja Injil dan pelayan Kristus Yesus. Karena dia diajak Paulus dan Barnabas untuk perjalanan misionaris, berarti dia juga seorang pekerja Injil dan pelayan Kristus Yesus. Menurut catatan sejarah bahwa sebelumnya Markus bukanlah seorang percaya. Dia memang orang Yahudi, tapi bukan seorang percaya. Artinya dia tidak mengenal Yesus Kristus. Dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias, itu sebelumnya. Nah, dari ayat-ayat tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Petrus menyebutkan dia sebagai anaknya. Dimungkinkan Petruslah, ya, Rasul Petrus, murid Yesus ini yang mengajak Markus menjadi seorang percaya kepada Yesus. Oleh karena bimbingan Petrus, oleh karena didikan Petrus, Markus menjadi seorang percaya. Dan Petrus berkata, anakku, merupakan hubungan yang erat, hubungan yang baik. Namun ketika Paulus dan Barnabas mengajak Markus untuk memberitakan Injil, ada satu peristiwa yang terjadi. Dan mari kita pelajari bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Apa yang dilakukan oleh Markus ketika mereka melakukan perjalanan pemberitaan Injil?
Markus 13 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tidak dijelaskan alasan mengapa Yohanes Markus ini meninggalkan Paulus dan kawan-kawannya. Ya, pada waktu itu mereka sudah di luar kota Yahudi, di luar Israel. Ya, Markus meninggalkan mereka, lalu kembali pulang ke kampung halamannya di Yerusalem. Markus meninggalkan Paulus, Barnabas dan teman-temannya saat dalam pelayanan pemberitaan Injil dan kembali ke Yerusalem. Kalau dia sudah meninggalkan, berarti dia juga meninggalkan tugas pemberitaan Injil. Meninggalkan tugas pelayanan. Meninggalkan hak istimewa yang dia peroleh untuk menemani perjalanan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Karena peristiwa Markus meninggalkan Paulus dan kawan-kawannya ini terjadi suatu peristiwa lain yang lebih hebat, saudara. Pertama, Markus meninggalkan Paulus, dan akibat dari Markus meninggalkan Paulus serta Barnabas dan kawan-kawannya terjadi suatu peristiwa yang hebat. Peristiwa yang hebat, yang mencengangkan, dan juga peristiwa yang menyedihkan. Apa peristiwa itu? Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Awal mula Paulus dan Barnabas itu bekerja bersama-sama, ya, mereka tidak terpisahkan. Kemudian Paulus berencana, ya, di sini dikatakan untuk kembali melihat jiwa-jiwa yang telah mereka menangkan bagi Kristus dan melihat keadaan mereka. Barnabas ingin mengajak Yohanes Markus. Dan ketika Barnabas mengucapkan perkataan ini, Paulus menentangnya dengan keras. Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa serta orang-orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama. Ternyata peristiwa Markus yang telah meninggalkan Paulus dan Barnabas itu menimbulkan kekecewaan yang dahsyat dalam diri Paulus. Menimbulkan kekecewaan, menimbulkan gregeten. Sehingga sudah beberapa waktu lamanya Paulus masih menyimpan akan hal itu. Berbeda dengan Barnabas.
Barnabas tahu Markus telah berbuat salah. Tetapi Barnabas ingin memberikan kesempatan lagi kepada Markus untuk turut serta memberitakan Injil kembali dan menengok jiwa-jiwa yang telah mereka menangkan bagaimana keadaan mereka. Namun Paulus tetap menyimpan sesuatu yang jelek dalam diri Markus atas perbuatan yang telah dia lakukan saat Markus meninggalkan mereka dalam tugas pelayanan. Sehingga Paulus berkata, enggak baik membawa orang yang telah meninggalkan kita, meninggalkan tugas pelayanan, meninggalkan jiwa-jiwa, meninggalkan tugas pemberitaan Injil. Apalagi dia tidak mau bekerja bersama-sama dengan kita. Dan karena peristiwa inilah, ya, Markus juga penyebabnya terjadi perselisihan yang tajam. Dahulu Paulus dan Barnabas menjadi kawan sekerja yang erat, yang baik. Karena kerinduan Barnabas membawa Markus, menimbulkan perselisihan yang tajam. Ketidaksetujuan. Jadi terjadi silang pendapat. Akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Barnabas tetap membawa Markus. Paulus membawa Silas. Sudah terpisah. Jadi perselisihan itu bisa terjadi di segala aspek kehidupan. Termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam lingkup hamba-hamba Tuhan. Sekaliber Paulus sehebat Barnabas bisa berselisih karena satu pribadi, Markus, yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Akibat peristiwa Markus meninggalkan pelayanan, Paulus dan Barnabas berselisih paham. Dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran. Ya, bisa jadi kesalahan yang kita buat menyebabkan hubungan yang sudah terjalin dengan baik menjadi retak. Bahkan bisa mempengaruhi hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Ya, sekaliber ya, orang sehebat rasul seperti Paulus dan Barnabas bisa berselisih paham. Bahkan disebutkan perselisihan yang tajam. Jadi ini bukan sekedar perselisihan yang ya hanya sekedar perselisihan, namun ini perselisihan yang tajam, saudara. Berarti mempengaruhi pribadi masing-masing, mempengaruhi keputusan yang akan diambil, mempengaruhi langkah selanjutnya apa yang mereka akan kerjakan. Demikian pula kesalahan yang kita bisa perbuat itu bisa mempengaruhi suatu hubungan. Hubungan yang terjalin dengan baik, yang erat, menjadi retak. Bahkan mempengaruhi hubungan pertemanan satu dengan yang lain. Nah, itu pribadi Markus. Dampak yang dia lakukan. Namun tidak berhenti sampai di sini, saudara. Kita akan melihat namun apa yang terjadi berikutnya. Apa yang terjadi berikutnya. Kita dapat mencontoh kehidupan Barnabas, saudara, yang memberikan kesempatan kedua terhadap Markus, orang yang telah berbuat salah. Nah, itu Barnabas. Berarti Barnabas memberikan pengampunan, memberikan kesempatan kepada Markus sekalipun Barnabas sudah melihat kesalahan yang diperbuat Markus sebelumnya di waktu-waktu yang lalu. Sekarang kita akan melihat
dari pribadi Paulusnya bagaimana di kemudian hari. Mari kita buka dalam Kolose 4 ayat yang ke-10 ya, kita sudah baca tadi ya. Kolose 4 ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Ya, Barnabas membawa Markus, salah satu sisinya ialah bahwa Markus itu ialah kemenakannya atau sepupunya. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Tentang dia ini siapa? Markus. Dia menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Kolose pada waktu itu, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin gereja. Tentang Markus kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Paulus bisa berpesan seperti ini kepada pemimpin-pemimpin rohani jemaat di Kolose, supaya Markus apabila datang, terimalah dia. Paulus bisa berkata seperti ini, berarti dia telah menerima kembali pribadi kehidupan Markus. Tidak lagi dia berkata, enggak baik bawa lagi Markus. Enggak layak dia untuk melayani kembali. Tidak lagi seperti itu yang dilakukan Paulus. Justru kalau dia datang ke Kolose, terima dia, sambut dia. Berarti Paulus telah memberikan ya penerimaan kembali dalam dirinya. Dan dia berhasil, Paulus berhasil menghapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat Markus, yang pada waktu itu masih melekat dalam diri Paulus. Dia telah menerima keberadaan Markus. Ia kembali melayani bersama Paulus. Paulus dulu yang menentangnya, namun sekarang kembali melayani dengan Markus. Bahkan apabila Markus datang, pelayan Tuhan yang lain diharapkan untuk menerima dia. Mari kita buka Filemon 24. Filemon 24. Ya, karena Filemon pasalnya cuma satu, ya kita langsung baca ayatnya. Filemon 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Masih ingat kita apa yang dikatakan Paulus kepada Barnabas? Tidak baik membawa dia yang tidak mau bekerja bersama-sama dengan kita, yang tidak mau menjadi kawan sekerja. Namun ketika Paulus menulis surat kepada Filemon, apa yang dikatakan Paulus terhadap Markus? Dia disebut sebagai teman-teman sekerjaku. Berarti Paulus kembali melakukan tugas pelayanan dengan Markus. Kembali bekerja bersama-sama dengan Markus. Kembali melayani bersama dengan Markus. Teman-teman sekerja. Bahkan disebutkan ada Aristarkus, ada Demas dan Lukas. Lukas ini tetap, yaitu dokter itu ya, yang menulis Injil Lukas. Luar biasa sekali saudara. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan Paulus sebelum kematiannya terhadap Markus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Ya, banyak buka ayat karena kita belajar tentang penulis dari Injil Markus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ini Paulus sudah dipenjara dan menjelang
eksekusi kematiannya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Paulus berpesan kepada Timotius, jemputan Markus untuk datang kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Pelayanannya penting bagi Paulus. Ya. Jadi Paulus tetap ingin Markus bekerja dengan Paulus, tetap melayani Tuhan. Bahkan Paulus sudah menerima dampak atau mendengar dampak, mendengar hasil dari pelayanan Markus. Sehingga di dalam penjara pun dia katakan pelayanannya itu penting bagiku. Ya, tentunya Paulus bisa kembali menjalin hubungan dengan Markus karena Paulus menikmati kasih Allah, mampu memberikan pengampunan dan kesempatan kepada Markus untuk sama-sama kembali melayani. Bahkan Paulus menyebutnya dia, pribadinya penting bagiku. Pelayanan yang dia lakukan penting bagiku. Apa yang terjadi dengan Markus, saudara? Yang dahulu ditolak karena lari dari panggilan pelayanan, sekarang sangat diperlukan, bahkan dipercaya oleh Yesus untuk menuliskan Injil Markus. Apa yang terjadi dalam diri Markus? Sehingga Paulus pun berubah haluan. Dari yang tidak suka menjadi suka. Berarti ada sesuatu dalam diri Markus. Dan saya percaya ini semua karena kasih Allah dalam diri Markus. Sebab Tuhan Yesus belum selesai berurusan dengan hidup Markus. Dia dari orang yang tidak percaya pada Yesus dimenangkan oleh Petrus menjadi pelayan Tuhan. Percaya Yesus menyertai pelayanan Paulus dan Barnabas. Dia melakukan perbuatan kesalahan yang fatal. Namun kenapa? Barnabas menerima kembali, Paulus menerima kembali. Karena kasih Allah dalam diri Markus. Dan Tuhan Yesus belum selesai berurusan dengan hidup Markus. Dan saya percaya Markus juga membuka hati kembali untuk kasih Allah dan bersedia memenuhi panggilan Tuhan kembali. Sebab tidaklah mungkin bagi seseorang yang telah meninggalkan Tuhan maupun pelayanan yang dia emban sebelumnya, terus bisa kembali keadaan pelayanan tersebut kalau tidak ada keterbukaan dan kerelaan hati untuk menerima jamahan Tuhan. Jadi Markus membuka diri untuk jamahan Tuhan. Dia menyadari kesalahan yang dia berikan dan dia menerima kasih Allah. Dia memiliki keterbukaan hati supaya Tuhan memperbaharui kehidupan Markus. Dan dari sini kita melihat bahwa biografi Markus membuktikan bahwa seseorang yang pernah gagal dalam hidupnya bukan berarti tidak berfungsi atau tidak berguna lagi. Kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan Markus sebelumnya, saudara. Namun kalau Ebenezer sampai hari ini Tuhan menolong, itu karena kasih kemurahan Tuhan, saudara. Kita pernah gagal dalam hidup ini. Kita pernah gagal dalam mengiring Tuhan. Kita pernah gagal dalam melayani Tuhan. Kita bahkan lari tinggalkan pelayanan sama seperti Markus.
Namun kita mau seperti Markus pada saat hari ini kita membuka hati, membuka diri untuk kasih Allah menjamah hidup kita. Dan membuka hati untuk kita bersedia kembali memenuhi panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan bukan hanya berbicara menjadi pendeta atau apa. Tapi ketika kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, itu kita membuka hati, membuka diri untuk kita melayani Tuhan. Ada keterbukaan diri, saudara. Kita semua pernah gagal, tetapi bukan berarti tidak berfungsi, tidak berguna lagi. Markus pernah gagal, namun di kemudian hari, ya, kurang lebih itu setelah perselisihan yang tajam, dan Markus diterima kembali oleh Paulus itu dalam kurun waktu 12 tahun lamanya. Namun Markus menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat berguna bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kegagalan kita terbesar itu adalah dosa, saudara. Namun Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Makanya Dia selesaikan urusan dengan kita. Bukan pribadi kita tetapi dosa, Dia selesaikan dosa kita. Dan Tuhan menjadikan kita orang-orang yang berfungsi, orang-orang yang berguna bagi kemuliaan-Nya. Kiranya yang dapat saya sampaikan, seberapa saudara bisa tangkap tentang pendahuluan dari Injil Markus ini, membuat kita mengerti apapun latar belakang hidup kita, entah buruk, entah baik, di saat kita membuka hati, kesalahan apa yang kita telah perbuat, kesalahan yang fatal, kesalahan apapun, selama kita ada ketersediaan hati untuk jamahan Tuhan, Tuhan perbaharui kita dan Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di pertemuan-pertemuan mendatang kita akan pelajari ayat demi ayat tentang seri pelajaran Injil Markus ini. Supaya kita melihat bahwa Yesus adalah hamba, kita melihat eksistensi kedudukan Yesus sebagai hamba, sebagai pelayan. Dan kita akan melihat pelayanan Yesus yang luar biasa di muka bumi di saat Dia memposisikan diri sebagai seorang hamba. Kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam Injil Markus. Ini masih pendahuluan, belum ayat 1. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati.